Salam, salam jumpa kembali dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Saya bacakan untuk kita sekalian. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepadamu karena pagi ini Tuhan masih menolong dan menyertai kami. Tuhan masih memimpin kehidupan kami. Bahkan Engkau sudah membangunkan kami di tempat tidur kami masing-masing. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau. Terlebih Tuhan, pada kesempatan ini kami mau merenungkan sabda-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengerti dengan baik dan kami dapat menerimanya dengan sebaik-baiknya. Kuatkan kami oleh Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sangat wajar ketika kita melihat orang jahat, kita bereaksi untuk melampiaskan kemarahan. Kita tidak dapat menerima ketika ada orang yang berbuat curang. Lalu, mengapa Daud menyampaikan pengajaran supaya kita tidak marah? Daud ingin mencegah supaya orang benar tidak memelihara akar pahit yang berujung pada pemberontakan atau perlawanan dengan cara yang buruk. Lagi pula, menurut Daud, orang yang sukses karena berbuat jahat tidak bertahan lama. Orang sukses karena kejahatan diumpamakan seperti rumput. Indah sejenak, tapi tidak lama kemudian menjadi lisut. Menarik untuk sekejap, namun layu dan busuk selamanya. Cepat atau lambat, kejahatan pasti terungkap dan pada saatnya nanti menjadi aib bagi dirinya. Tidak demikian dengan orang yang tulus dan benar. Kadang orang tulus itu kelihatannya gagal dan seperti pecundang. Namun, hati nurani yang bersih dan tindakan yang benar akan menjaga mereka. Pada akhirnya, orang tulus dan benar akan berjaya dan menjadi pemenang. Mereka akan menikmati buah dari ketulusan mereka. Mereka hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Mereka tidak takut pada masa depan karena mereka yakin bahwa masa depan sungguh ada bagi mereka yang berpengharapan pada Tuhan. Orang tulus
jujur dan benar, pasti memiliki masa depan yang cemerlang dan gemilang. Oleh karena itu, jika kita melihat keberhasilan orang yang jahat, maka berdoalah dengan segera supaya orang jahat itu bertobat. Dan kalau dia bertobat, maka berkuranglah orang yang jahat, dan sebaliknya bertambah-tambahlah orang baik. Berdiam dirilah dan nantikanlah pertolongan dari Allah yang Maha Tinggi. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena hidup kita adalah anugerah terbesar darinya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami supaya kami tidak membalas kejahatan, supaya kami tidak iri dan dengki kepada mereka yang berbuat jahat. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh tetap menjadi orang yang jujur di tengah penipuan. Kami boleh tetap menjadi orang benar di tengah kegelapan dunia. Lindungilah dan jagalah kami semua, sehingga kami boleh tetap menjadi orang yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.